Ya, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Kasmania, CEO Millennial Insight atau CMI kali ini begitu spesial. Kenapa? Karena kita punya konsep yang berbeda dari sebelumnya. Kalau episode-episode sebelumnya, ya kan, saya yang berbagi insight pengalaman terkait saya membangun BPR Kas dan bisnis saya kepada teman-teman Kasmania. Nah, khusus kali ini dan mungkin juga nanti beberapa episode ke depan, kita ganti konsepnya. Yaitu apa? Q&A, ya kan? Kasmania bertanya, bintang tamu menjawab. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah, ini dia nih. Hai Coach Ben. Halo bro. Thank you. Gimana, ya, bro? baik. Mantap. Tamu kita kali ini adalah Coach Ben Abadi dari RPC, Rapid Profit Coach, sebuah lembaga pendidikan yang dibangun oleh beliau yang membantu para pejuang UMKM, termasuk saya, salah satu murid beliau yang bisa mencapai titik hari ini ya salah satunya atas insight ilmu yang beliau bagi. Makanya akhirnya saya minta tolong Coach Ben, berbagi dong biar nggak cuma seorang Rio Christian aja yang bisa berhasil sampai hari ini, tetapi biar seluruh anak muda, generasi muda di Indonesia mendapat insight pencerahan terkait bisnisnya mau gimana Coach. Yes, Oke? yes. Apa kabar Coach? Luar biasa. Semangat. Thank you ya. Jakarta gimana? Jakarta gimana? Udah baru berapa hari di Bali? 3 hari kan? 3 hari, 3 hari. Gimana Jakarta? Better? Jakarta booming. Booming banjir? Oh. Oke. Yes. Maaf Pak Anies bercanda. saya love you Pak. Ya bercanda saya. Ya, tema kita kali ini Kasmania adalah UMKM Go Scale Up. Nah, Coach Ben, banyak nih kemarin 2 hari lalu tuh kan saya udah upload di sosial medianya BPR Kas, di sosial media saya tentang acara hari ini, di mana Coach Ben akan menjawab pertanyaan dari Kasmania terkait kegiatan bisnis UMKM, gimana caranya untuk scale up. Tapi kalau ngomong scale up, setelah saya lihat cek di list pertanyaan Coach Ben, kalau saya garis besarin ada 3 isu terkait para pejuang UMKM untuk mikir scale up. Yang pertama, isu branding. Isu branding itu penting. Itu ada beberapa pertanyaan nanti kita akan bahas. Yang kedua isunya adalah tentang marketing. Bagaimana sistem pemasarannya mereka. Terus yang ketiga isunya adalah terkait permodalan mereka yang terbatas. Bagaimana mengalokasikannya dengan tepat sasaran sehingga impact dari uang yang mereka keluarkan memberikan hasil yang bagus. Nah, kita sharing tuh Coach pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti minta tolong Coach Ben memberikan pencerahan. Oke? Siap. Ada yang mau disampaikan ya Coach Ben sebelum kita mulai? Ya, jadi para UKM dan pengusaha di luar sana atau siapapun yang ingin jadi pengusaha, waktunya adalah sekarang atau bahkan menurut saya kemarin gitu ya. Karena menjadi pengusaha itu menurut saya adalah sebuah profesi yang sangat luar biasa dan everybody can become an entrepreneur ya karena entrepreneurial thinking itu bisa dipelajari ya. Karena kalau saya melihat banyak sekali sebenarnya peluang-peluang di luar sana yang muncul ya sejak pandemik atau even setiap hari lah banyak sekali ide-ide segar. Nah kalau saja banyak orang yang memiliki entrepreneurial mindset, maka sebenarnya itu adalah momen yang bagus. Ya, semakin banyak masalah, itu semakin banyak ide untuk kita bisa masuk dan meng-leverage gitu ya. Masalah itu menjadi sebuah bisnis sukses luar biasa. Begitu bro. Iya Kasmania, kalau kita ngomong hari ini yang namanya pejuang UMKM, please jangan berpikir Anda adalah UMKM menengah yang akan menuju besar. Yes itu benar, tetapi juga hari ini adalah para pejuang UMKM mikro. Ya Coach ya. Yes. Jadi kalau kita ngomong hari ini pandemi, banyak orang yang dirumahkan Coach. Yes. Akhirnya mau nggak mau berpikir gimana biar bisa mendapatkan penghasilan, ya dagang. Ya dagang, berkreasi, bikin macam-macam. Nah itu istilahnya kita di BPR Kas adalah pejuang UMKM mikro. Ya. Jadi untuk kalian ini bagus banget untuk acara kali ini. Pertanyaan-pertanyaan bisa kalian dapat pelajarannya dan semoga bermanfaat. Coach, pertanyaan pertama nih Coach. Ya. Dari Surya Putra. Pertanyaannya bagus nih, ya kan? Perlukah UMKM melakukan branding? Padahal kita tahu melakukan branding membutuhkan dana
atau biaya yang tidak sedikit? Gimana Coach? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jawaban singkatnya perlu, ya. It's just kita harus memahami bahwa branding itu ada yang memakan banyak biaya, ya. Ada juga yang low cost. Apalagi dengan adanya sosial media, ya, dengan adanya digitalisasi ini memungkinkan kita untuk melakukan branding dengan low cost, begitu ya. Nah, kalau kita lihat banyak orang bingung juga nih antara sales, penjualan, marketing, pemasaran, dan branding. Nah, benar. Nah, ini ya. Benar. Saya coba mungkin secara singkat aja gitu ya. Silakan googling kalau mau tahu lengkapnya gitu ya. Jadi kalau selling itu ibarat analoginya kita ingin mengatakan cinta. Iya gitu ya kepada target kita gitu ya. Nih kalau yang para jomblo saya yakin juga akan semangat banget nonton channel ini karena ini related banget gitu ya. Okay. Ya. Jadi kalau selling itu kita ingin mau mengatakan cinta ya. Of course kita menginginkan respon yang ya gitu. Jadi ya ini adalah respon yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang jomblo gitu ya. Betul. Nah, jadi itu selling. Kalau marketing itu adalah sebenarnya ibarat let's say kemarin baru Valentine gitu ya. Ini nggak lucu juga kalau Valentine kita sendiri gitu ya. Ada nggak ya yang mau ngedate sama gua gitu ya. Nah, lihat-lihat nih kontak WA kita segala macam. Wah, ada beberapa target. Dan akhirnya berhasil untuk ngajak si target itu ngedate. Itulah marketing. Oke. Dari sorting, mikirin gimana caranya supaya dia mau, itu namanya marketing. Oke. Kita ingat ya? Yes. Nah kalau branding itu adalah sebenarnya setelah selling, setelah ketemu kita, setelah dia mau sama kita, dia terus lengket sama kita. Dia kecanduan sama kita gitu ya. Kalau enggak ketemu kita setengah hari aja kayaknya udah kangen banget. Itu namanya branding gitu loh. Okay. Jadi kalau ditanya ya. Jadi gini loh, bisnis itu ibarat kalau bahasa saya itu seperti lelaki ya. Konsumen itu ibarat seperti wanita. Oke. Jadi gini, mau nggak Anda para entrepreneur membuat konsumen Anda tergila-gila dengan Anda? Maksudnya Anda ini bisnis Anda dan produk Anda. Pasti mau. Exactly. Jadi makanya jawabannya perlu. Oke. Ya, hanya kembali lagi, kita kan nggak perlu membuat pacar kita itu tergila-gila dengan membawa dia ke hotel bintang 5, ke restoran-restoran yang mahal. Nggak perlu, betul nggak? Iya. Bisa ke kebun raya, ya kan? Bisa ke kebun mana lah gitu ya, asal jangan ke kebun kacang gitu kan. Oke. Nah, jadi cara-caranya yang menurut saya yang harus kita pelajari. Ya. Jadi saya melihat banyak sekali beberapa klien-klien saya juga yang dulunya kecil, imut-imut gitu ya. Sekarang juga udah jadi menengah, bahkan ada yang menjadi besar gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari. Membimbing yang dari imut-imut, jadi menengah, jadi besar. Gitu. Nah, caranya untuk membranding itu Coach, karena kan berkaitan dengan biaya. Ya kan kalau menurut dia. Ini bahasa saya ini sangat praktikal gitu ya Bro ya. Okay. Jadi mungkin saya ini bukan teoritis karena setiap hari saya berada di lapangan. Yang membuat branding itu bagus, let's say banyaklah sekarang kita lihat dari pasta gigi, dari mobil yang Anda pakai, dari TV, AC, apapun lah barang-barang yang kita miliki sekarang. Pasti ada dong merek-merek yang nyangkut di otak. Iya, yang membuat kita, gua pokoknya kalau beli AC harus ini, betul nggak? Iya. Beli jam tangan harus merek ini gitu. Nah pertanyaan saya, apakah merek-merek besar ini dari dulunya besar? Enggak. Enggak. Gitu. Betul. Apa yang membuat mereka besar? Karena mereka bisa mendeliver yang dijanjikan ke konsumen. Oke. Secara konsisten. Jadi branding itu sebenarnya, anggaplah kita ke rumah makan gitu ya. Apa sih yang membuat rumah makan itu ramai dan dikenal? Kalau pasti enak, betul nggak? Iya, makanannya enak. Sesuai dengan apa yang dipromosikan mungkin, betul. Ya. Atau bahkan melebihi ekspektasi kita. Jadi sebenarnya satu pemahaman yang salah tentang branding itu adalah kalau branding itu adalah logo, merek, iklan. Bener. Oh, gue harus muncul di TV atau harus pakai influencer atau apa. Itu benar, iya. Nah, kalau kita punya pemahaman yang salah, maka belum istilahnya gitu ya. Belum terlalu mapan, kita udah boncos dulu bahasanya. Gitu. Nah, kalau
menurut pengalaman saya membangun membantu membangun UMKM dari kecil tadi menjadi menengah dan besar. Yang pertama yang Anda harus perhatikan itu adalah product consistency. Product consistency. Jadi apapun nih industrinya, mau kuliner, mau AC, bayangkan nih, ada merek AC, terus kita pakai AC-nya terus nggak sampai 2 minggu rusak. Terus dia iklan gede-gedean gitu. Gimana kira-kira brandingnya? Rusak. Exactly. So branding is not iklan. Okay? Branding bahkan is not cara Anda cuap-cuap gitu ya. Atau bahkan sekarang di media sosial juga banyak banget yang orang jualan. Tapi kalau dia produknya nggak konsisten, ya, makanannya nggak seenak yang dipromosikan, maka sesungguhnya brandingnya udah langsung mati sebelum tumbuh gitu. Jadi branding itu adalah mulai dari product consistency. Kedua biasanya mulut ke mulut, viral. Nah, ketika kita sudah ada nih sejumlah uang, baru pelan-pelan kita masifkan. Mau kita iklan di IG, mau iklan di YouTube, ya, atau mau masuk di Google Ads, whatever things, ya. Mau kita buka cabang di mana-mana, karena produknya udah konsisten, semakin dibikin masif, semakin banyak orang tahu, semakin orang pengen nyoba, betul nggak? Betul. Nah, bayangkan kalau produknya nggak konsisten, kita belum udah bikin pasif, semakin banyak orang nyoba, dan semakin banyak orang tahu nggak enak atau jelek, apa yang terjadi dengan branding kita? Rusak. Iya. So pesan saya mulai dari product consistency, deliver more than you promise. Nah, dapat pencerahan ya. Ya kan, kalau kita ngomong tentang brand, ya kan, gak usah dulu mikir tentang promosinya, bro. Ya kan, channel promotionnya. Tapi yang tadi Coach Ben bilang, yaitu, ayo produk kita itu dibikin dulu yang bagus, yang keren, ya kan, sehingga apa yang kita promosikan, kita janjikan kepada calon konsumen kita ternyata terdeliver, ya kan, mereka mendapatkan experience yang bagus. Nah, di situ tuh udah terjadi yang namanya branding. Ujungnya nanti mereka akan promosi mouth to mouth. Betul. Cerita, enak loh makan kesini, ini AC-nya bagus banget loh, lu harus beli nih, recommended banget. Nah, akhirnya volume omset kita naik, penjualan kita naik, maka otomatis labanya naik, baru udah mikir tuh. Kayaknya mau memperbesar mass customer, lu pakai dah tuh beberapa channel-channel saluran media, mau pakai Telegram segala macam. Itu udah boleh ya, Coach? Yes. Keren, tuh kan? Bagus kan CMI baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nih Coach, bagus juga nih. Iya. Dari Riko Utama. Di situasi seperti saat ini, di mana modal sangat terbatas, untuk strategi bisnis, sebaiknya prioritasnya kemana Coach? Mengalokasikan modal untuk pemasaran, marketing, atau branding, atau dalam produksi. Mungkin maksudnya dia produksi terkait produknya dia. Yang kayak tadi kan nyambung tuh, related. Dengan Coach bilang harus bagus produknya. Nah ini gimana nih Coach sebaiknya prioritas anggaran di mana dia terbatas anggarannya untuk si pejuang UMKM si Riko? Ya, jadi pertama saya akan selalu katakan produknya harus standar. Ya, saya nggak bilang tuh harus punya produk yang wah elite, high quality, nggak mesti juga, standar. Ya, sesuai dengan target market kita, gitu ya. Jadi produknya tadi yang saya bilang harus konsisten, harus standar, sesuai dengan apa yang kita janjikan ke target market. Itu basic banget dah, ya. Nah, yang kedua nggak cukup itu, ya karena banyak juga saya lihat produknya bagus, tapi bokeh. Iya. Berat ini. Iya, sayang banget loh. Iya. Kenapa? Misalnya kemarin ada pengusaha, wah Coach kita kebanyakan inventory nih gitu ya. Bagus-bagus gitu, impor dari sana. Kan banyak saya punya klien juga importir gitu ya. Nah setelah saya audit, ternyata nggak bisa jualan. Dia product minded. Nah, jadi ada juga nih. Jadi ada 3 tipe entrepreneur nih bro. Boleh kita sharing ini ke saya? Boleh. Tapi jangan sampai pesaing loh, yang dengar bahaya nih. Yang pertama, yang penting eksekusi Coach. Ya. Nah yang pertama adalah tipe product minded. Jadi buat dia itu product is everything. Kalau saja saya punya produk yang terbaik, pasti laku keras gitu ya.
nggak salah, tapi belum sempurna lah gitu ya pemikirannya. Itu saya banyak tuh temuin gitu ya. Nah ciri-cirinya apa tuh? Ya overstock, cash flow-nya bermasalah bro gitu ya. Terus mungkin kalau dia jual kuliner gitu sampai malam nggak habis-habis, akhirnya harus diskon 80%, 90%, 100% gitu ya. Gak ada yang mau juga lah, udah gratis juga gitu. Bahaya nih ya. Terus akhir-akhirnya harus jualan aset ya, lama-lama ya koet gitu ya, kolaps gitu. Nah itu yang pertama tuh ya. Nah yang kedua adalah tipikal keuangan. Nah ini. Finance penting minded. Ini, penting ini. Ya, ada plus minus. Cuman kalau yang terlalu finance minded banget, itu ibaratnya nyetir mobil bro, nginjek rem terus, cicit gitu, ngerem terus gitu, cicit gitu ya. Nah kira-kira mobilnya jalan nggak gitu kalau nginjek rem terus? Enggak. Jalannya nggak enak. Ya, susah gitu ya. Nah susah. Jadi ada juga ya, ini I call it fear driven entrepreneur. Jadi otaknya dia itu bro adalah duit. Jadi dia nggak, ini true story karena saya ini menghandle setiap hari ketemu dengan entrepreneur gitu ya. Jadi saya tahu apa yang ada di dalam pikirannya gitu ya. Jadi sedikit kayak bisnis psikologis lah saya sebenarnya. Jadi buat para entrepreneur kalau yang otaknya agak konslet gitu ya, segera dikonsultasikan. Karena bahaya nih bro ya, belakangan ini banyak yang konslet, stres gitu ya. Nah, jadi dia punya motivasi itu sangat tergantung dengan berapa banyak uang di bank. Nah sedangkan untuk bisnis grow, butuh uang nggak? Butuh lah. Exactly. Butuh. Sewa tempat, beli mesin yang lebih besar, betul ya? Even beli bahan baku deh, kita bakery deh. Wah ini harus ekspansi nih ya, ekspansi udah misalnya. saatnya ekspansi. Ya, misalnya harus sewa tempat yang lebih besar, mesinnya juga harus diganti, di-upgrade. Tapi karena dia otaknya tadi finance, dia merasa habis dong duit gua. Nah yang kayak gini-gini nih bro, bisnisnya sulit maju gitu ya. Walau penting, saya nggak bilang nggak ya, fungsi finance penting banget. Kayak rem gitu ya, penting. Tapi hati-hati, kalau otaknya konslet, kita ngerem terus nggak maju-maju ya. Kalau bahasa Jermannya parno bro. Jadi ilusi, awan gue mau nabrak nih, gue ngerem terus gitu ya. Jadi seriously, nggak butuh COVID, bangkrut tuh bisnis. Nah, yang ketiga adalah marketing minded. Nah ini apa nih coach? Ini marketing minded ini memang sama plus minus juga gitu ya. Cuman saya lihat banyak plusnya marketing minded ini. Banyak. Kenapa? Karena marketing minded ini saya mengevaluate successful entrepreneurs gitu ya. Salah satunya yang sekarang lagi yang kita sering dengar Elon Musk lah gitu ya. Iya. Si bocah ajaib ini gitu ya. Dari dulu kisahnya tinggal di kantor gitu ya. Pacaran pun di kantor bro dulu, hebat sekali ini gitu ya. Macam-macam lah sepak terjang dia. Itu karena dia marketing minded. Ya, di samping dia visioner dan segala macam, yang banyak orang nggak paham adalah dia marketing minded. Nggak percaya? Coba lihat ke YouTube bagaimana dia jual Cybertruck. Pernah nonton film Total Recall? Iya pernah. Arnold Schwarzenegger? Ya. Nah, truknya mirip kayak gitu bro. Kok bisa? Barangnya belum ada. Cuma Orang DP doang. Orang udah pesan. Bisa puluhan juta dolar, ini kan gila gitu ya. Orang dibilang the current era of Steve Jobs. Ya, itu yang banyak orang nggak paham. Jadi marketing ini adalah salah satu trait ya yang sangat penting gitu ya. Nah, jadi balik lagi tadi. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah posisinya mana yang tunggu sebentar. Yang paling penting kan? Iya, mana yang paling penting. Jadi sebenarnya bisnis itu sama kayak organ tubuh kita. Kalau ditanya mana yang lebih penting, ginjal, paru-paru atau jantung? Ini susah ngomongnya gitu. Ya oke lah jantung lah, kalau tek mati ya mati kita gitu. Jadi kalau saya ditanya, satu pasti produk. Pertama produk. Itu nggak bisa asal jual kalau produknya nggak konsisten. Benar. Bisa nanti jadi bumerang gitu. Benar. Tapi bukan hanya produk, ya. Kemampuan menjual ini menurut saya sangat penting, sangat penting. Nah, bagi para entrepreneur kalau yang nggak suka jualan, jangan jadi entrepreneur dah. Bener. Mendingan jadi karyawan aja. Karena saya kan juga banyak menganalisa kenapa sih orang gagal gitu ya bro ya, kenapa orang bangkrut.
So much that kita learn apa yang membuat orang sukses, kita juga harus memahami apa yang membuat orang gagal, apa yang membuat orang bangkrut. Betul. Ya, hampir 78% itu bukan gara-gara ekonomi, bukan gara-gara kekurangan modal, karena kebanyakan bilioner hari ini dulunya bokeh, nggak ada duit. Yang punya Tokopedia juga bokeh, nggak ada duit. Kok bisa sekarang jadi bilioner? Nah itu bro, karena punya kemampuan menjual, menjual ide, marketing minded, ya kan? Bisa meyakinkan investor, bisa meyakinkan supplier, tolong deh kasih gua termin 45 hari, ya kan? Benar. Gak bisa harus 30 hari, tolong deh 45. Benar. Akhirnya udah gua percaya sama lu, kasih. Oke, tapi sebetulnya harus tetap, kalau yang ideal tiga-tiganya harus punya, tapi dengan proporsi yang sesuai. Ya, untuk early stages, menurut saya tadi produk dan jualan. Nanti kalau udah bicara tentang medium business, Baru itu finance. Baru finance. Karena gini loh, kalau mobil belum jalan, ada pentingnya nggak nginjak rem? Enggak ada. Udah gitu aja, udah. Oke, Rico, dapat pencerahan ya. Kalau lu tadi ditanyain mana yang lebih fokus utama, ya kan? Kalau kita baru early stage memulai sebagai seorang pejuang UMKM, itu tadi investasikanlah modal Anda lebih banyak bagaimana mengembangkan produk. Ya tadi nggak harus mewah, tetapi produk yang memang sesuai dan dengan apa yang dijanjikan, ya kan? Yang kedua, mikirin gimana strateginya untuk melakukan marketing. Karena dengan kita marketingnya yang tepat, segmentasi yang tepat, ya pasti harusnya kan menjadi lebih berkembang. Baru terakhir, mikirin gimana terkait pengelolaan finance-nya.